Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Raudhatul Muflihin. Raudhah artinya taman, muflihin orang-orang yang menang. Jadi di dalam ini semua orang yang menang. Siapa yang mau menang, masuklah ke Masjid Raudhatul Muflihin. InsyaAllah dia menang di dunia dan menang di akhirat. Dan ini lokasinya di kota Makassar, Sulawesi Selatan, dekat dengan pasar Terong. Terong itu ada satu hadis bunyinya, Al-Bazinjan Shifa'un min kulli da'. Terong obat dari segala macam penyakit. Hadisnya hadis palsu. Yang membuatnya siapa? Tukang jual terong. Tapi yang jelas terong itu adalah obat yang paling mujarab. Nama penyakitnya lapar. Dan saya termasuk orang yang suka makan terong. Ada orang mengatakan jangan banyak makan terong, nanti badan lemas. Sampai sekarang alhamdulillah saya sehat walafiat. Jadi silakan saja makan terong. Mungkin yang membuat lemas itu kalau terongnya dari duit haram. Kalau duitnya halal, buktinya jamaah Masjid Raudhatul Muflihin ramai sholat subuhnya melimpah ruah. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Yang sama kita hormati para asatidz, guru-guru kita. Kakak kelas saya di Al-Azhar Mesir, ada Al-Mukarram Ustadz Hasbi, ada Ustadz Abdullah Yusuf, yang paling senior di antara kami Ustadz Anwar Sadat, dan para ustadz-ustadz guru-guru kita yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya punya usaha, lalu kemudian kekurangan modal, maka saya membuka peluang. Siapa di antara bapak ibu yang mau memasukkan modal 100 juta, maka satu bulan dia akan dapat keuntungan. Kalau satu bulannya 10 juta, berarti setahun dia masukkan dapat 120. Itu namanya investasi. Ternyata saya ambil 100 dari bapak, 100 dari ibu, 100 dari abang, 100 dari adik, terkumpul duitnya. Lalu saya ngomong di tempat lain, setelah dicari-cari usahanya tidak ada, duit itu aja yang diputar-putar. Itu namanya investasi bodong. Setelah 2-3 kali putar, orang percaya, dimasukkannya 100, dimasukkannya lagi 200. Setelah uang terkumpul banyak, dilarikan. Akhirnya jamaah stres. Keluarlah berita, korban investasi bodong. Sekarang lagi ramai-ramainya. Maka kalau orang betul investasinya, tanya dulu, ini investasinya usahanya bidang apa? Ini bidang ternak pak. Ternak apa? Ikan. Enggak ada ikannya. Ternak ayam. Ayamnya juga tidak kelihatan. Ini pasti menghasilkan dan tidak pernah rugi. Ternak apa? Rupanya ternak tuyul. Bohong ini semua. Kalau yang betul itu namanya mudharabah dalam ekonomi syariah, bagi hasil. Kalau untung sama-sama kita bagi, kalau rugi kita sama-sama menanggung kerugiannya. Kalau nggak pernah rugi, untung terus, riba namanya. Itulah dia lintah darat. Semua yang di air itu kalau sudah naik ke darat jahat semua. Lintah darat. Satu lagi buaya. Buaya ini kalau dia di air dia ganas. Begitu dilihatnya ada orang di tepi sungai mancing, dia tangkap langsung. Tapi kalau dia sudah naik ke darat, dia menjadi lembut. Hai sayang,
Itu namanya buaya. Macam kenal aja gitu. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari lintah darat dan buaya darat. Sekarang bicara tentang investasi, orang sangat tertarik dengan dunia investasi. Dulu iklannya di koran, sekarang koran sudah tidak laku lagi, karena semua orang pakai medsos, dari mulai FB, Instagram, masuk ke grup-grup WhatsApp. Grup yang paling ditakuti sekarang namanya grup emak-emak. Maka grup-grup ibu-ibu ini luar biasa. Bapak-bapak banyak yang terselamatkan dari pelakor gara-gara grup-grup ibu-ibu ini. Betul, Bu? Betul kata mereka. Nah, maka investasi apa yang tidak putus? Nabi SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, disambut dengan lagu Tala'al badru alaina min thaniyatin wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina tabil amril muqa wa alah lupa pula jita syaraftal madinah marhaban ya khairada. Ustaz Somad tadi datang disambut dengan tola al-badru alaina. Badru artinya bulan purnama. Kalau bulannya bulan itu namanya badru. Kalau bulannya sabit itu namanya hilal. Makanya kita kalau menyambut Ramadan itu yang dilihat badru atau hilal? Hilal. Dua-duanya sudah jadi nama orang Makassar, Pak Badar dan Pak Hilal. Maka Nabi datang disambut dengan tola'al badru, bulan purnama sudah terbit, bulan yang menerangi kota-kotanya menjadi terang. Bahasa Arabnya Munawwarah, maka disebutlah kota itu Al-Madinah Al-Munawwarah. Di tempat saya, pengantin baru keluar kamar disambut pakai lagu itu juga. Tola'al badru alaina. Pas dibuka pintu kamar, pengantinnya hitam. Bilang orang, loh ini bulan purnama kok hitam? Hitam-hitam sitamku manggis, walaupun hitam dipandang manis. Itu untuk menyenangkan hati orang yang hitam. Banyak sekarang orang Indonesia itu tidak pede dengan warna kulitnya. Sudah dikasih Allah nikmat yang luar biasa. Orang Amerika, orang Eropa tidak suka kulit putih. Mereka pergi ke Bali, beli tiket pesawat, beli hotel mahal, nginap, hanya untuk berjemur di pantai Kuta, biar supaya kulitnya hitam. Kita sudah hitam, dijadikan putih. Sampai minum jus bengkoang 3 bulan. Pakai skincare, muka putih, tangan hitam. Pede saja dengan kulit kita. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kemana tadi ceritanya? Dari investasi kok warna kulit. Maka setelah Nabi sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, semua menarik ontanya. Yang satu menarik, nginap tempat kami. Yang satu menarik, nginap tempat kami. Kata Nabi SAW, da'ahu, biarkan onta saya ini berjalan, fa innaha ma'murah. Da'ha, biarkan dia berjalan, fa innaha ma'murah. Fa innaha ma'murah. Karena onta saya ini mendapatkan perintah. Di mana nanti dia berhenti, di situ saya akan menginap. Akhirnya berhentilah onta itu di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Nabi saat sampai di Madinah, dia menginap di rumah sahabat Nabi bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Makamnya ada di kota Istanbul. Panjang umur, sehat badan,
kita akan umroh dan singgah di Istanbul bulan Februari 2024 insyaallah. Daftar ke Ustadz Hasbi dan Ustadz Abdullah Yusuf. Jangan lupa kuota terbatas. Umur Abu Ayyub Al-Ansari ketika mendengar berita hadis itu 80 tahun. Apa kata hadis Nabi? La tuftahannal Konstantiniyah. Kalian akan merebut kota Konstantinopel. Mendengar hadis itu, dia sudah berumur 80, dia langsung pergi ke Konstantinopel. Tidak berhasil merebut. Beliau meninggal di sana. Berita itu didengarnya umurnya 80, semangatnya bangkit. Maka kalau ada bapak-bapak yang di sini umur 70, 80, itu adalah semangat Abu Ayyub Al-Ansari. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz takbirnya kuat? Belum sarapan. Lalu kemudian Nabi SAW menginap di sana dan ada tanah punya 2 orang anak yatim. Tanah itu dibeli Nabi dan di atas tanah itu dibangun masjid panjangnya 22 meter lebar, ke belakang 15 meter. Itulah tempat yang paling diperebutkan di dunia. Tanahnya lebih mahal daripada tanah di Las Vegas, tempat kasino judi Amerika. Itulah dia yang disebut ma baina baiti wa minbari, antara kamarku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, satu dari taman-taman surga yang kita berebut-rebut mau ke sana. Sekali berangkat umroh cuman sekali bisa masuk, begitu sampai di dalam ngantrinya 2 jam, sampai di dalam kena usir sama polisi. Haji. InsyaAllah panjang umur sehat badan, bisa melaksanakan doa zikir di Taman Raudhah insyaallah. Amin. Nabi itu kan sudah Nabi, Nabi itu kan sudah Rasul, Nabi itu kan sudah pilihan Allah Ta'ala. Banyak manusia ada yang dipilih jadi Nabi, banyak Nabi ada yang dipilih jadi Rasul, banyak Rasul ada yang dipilih jadi ulul azmi, cuma 5 orang. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang 5 itu pemimpinnya dia. Maka kita sebut Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran dari hadis ini? Walaupun dia Nabi, walaupun dia Rasul, walaupun dia ulul azmi, dia tetap ingin berinvestasi akhirat, mewakafkan tanah yang dia beli dari 2 anak yatim menjadi Masjid Nabawi, mengalir sampai hari kiamat. Nabi yang sudah dijamin masuk surga, Nabi yang pertama masuk surga, tidak ada orang boleh masuk surga kecuali dia. Dia tetap berinvestasi akhirat dengan mewakafkan tanah masjid. Beruntunglah mereka yang dulu mewakafkan tanah masjid Raudhatul Muflihin. Kita alhamdulillah sekarang melaksanakan sholat subuhnya di sini ramai-ramai. Saya tidak tahu siapa yang mewakafkan tanah Raudhatul Muflihin. Tanpa kita menyebutkan namanya, ila hadrati, ila ruh fulan, pahalanya sudah mengalir. Maka kalau kita mau investasi akhirat, carilah tanah kosong, langsung kita wakafkan. Mudah-mudahan kita dibukakan pintu rezeki bisa wakaf masjid sebelum mati insyaallah. Amin. Saya mau hasil dari ceramah subuh ini, saya dapat berita nanti setelah pulang ke Riau. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, setelah Ustaz pulang dari Raudhatul Muflihin kemarin, jamaah berlomba-lomba mewakafkan tanah. Assalamualaikum Bapak Ketua Masjid. Iya, itu ada tanah saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu. Gimana mewakafkan tanah kita enggak tahu tanah siapa? Jadi pastikan dulu tanah ini memang punya kita. Saya wakafkan tanah bapak saya. Oh, enggak bisa. Tanah ayah kita itu tanah ahli waris, kita masih berkongsi. Itu tanah bapakmu. Iya. Kau adik-beradik berapa orang? 12. Berarti ada jatah 11 orang di sana. Kalau bapakmu meninggal, dibagi jatahmu yang kau wakafkan.
itu baru boleh. Wakaf itu mesti ada unsur 4. Yang pertama orang yang berwakaf, yang kedua yang menerima wakaf, nazir namanya, ketua yayasan, ketua masjid, ketua Badan Wakaf Indonesia BWI. Yang ketiga ada barang yang diwakafkan, tanah, ruko, rumah. Yang keempat ada ijab dan qabul. Saya wakafkan ruko ini 2 pintu. Mana? Itu loh, baru pintunya aja 2. Saya wakafkan ruko ini 2 pintu. Hasilnya 1 bulan biasanya 5 juta, 1 tahun 60 juta. Hasilnya untuk MDA tahfiz Quran tunai. Kata ketua yayasan, saya terima sah. Itulah investasi akhirat, mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Yang punya rumah yang besar sebesar lapangan sepak bola, tinggal ketika meninggal dunia habis diperebutkan istri dan anak-anak. Anak tidak terlalu ganas, menantu ini yang luar biasa. Betul bu? Betul kata mereka. Punya mobil mahal 2 miliar. Begitu kita meninggal habis. Siapa yang ngambil? Diambil oleh rental. Rupanya mobilnya mobil sewa. Ustaz Somad itu kalau ceramah di mana-mana mobilnya mewah. Orang kaya Ustaz Somad itu. Mobil panitia. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang tinggal kekal abadi, ma'akal tafa'afnaita. Ada orang duitnya banyak, dibelikan makanan busuk, wa malabista fa'ablaita, dibelikan kepakaian lapuk, dibelikan makanan busuk, diberikan pakaian lapuk, wa matasaddaqta fa'abdaita, yang diwakafkan itulah yang kekal abadi. Wakaf nggak boleh hilang, nggak boleh habis. Wakaf tanah nggak habis. Sampai sekarang belum ada orang Islam makan tanah. Wakaf bangunan, semen, batu bata, kerikil, besi, pasir, ini wakaf semua. Wakaf lampu, masya Allah. Melihat lampu masjid Raudhatul Muflihin mengingatkan kita ke Masjid Nabawi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lampunya terang benderang, kaligrafinya mengingatkan kita pada Al-Quran. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Banyak-banyak baca surat Al-Fatihah, terbuka pintu hati anak-anak yang susah belajar. Baca banyak Al-Fatihah, terbuka pintu jodoh yang mau nikah. Saya udah nikah Pak Ustaz, baca Al-Fatihah banyak-banyak untuk apa? Supaya punya anak, bukan nikah lagi. Yang punya usaha bisnis di warung, di kedai, tempat dagang, banyak-banyak Al-Fatihah, dibukakan Allah pintu-pintu rezeki dan pintu-pintu keberkahan. Ada wakaf AC, ini AC-nya banyak sekali, masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka dingin, tenang, nyaman. Saya selama tausiah di Makassar, rasanya yang paling nyaman inilah di Masjid Raudhatul Muflihin. Tenang, masya Allah. Pahala orang yang mewakafkan AC ini, kalau dia masih hidup maka tenang, dinginlah hidupnya. Kalau dia sudah meninggal, liang lahatnya ada AC-nya, dingin tenang. Jadi siapa yang mengatakan jangan buat rumah besar-besar, rumah tidak dibawa mati? Siapa bilang rumah tidak dibawa mati? Rumah bisa dibawa mati. Rumah mana? Rumah yang diwakafkan. Tapi jangan gara-gara ini bapak pulang semua mewakafkan rumah. Istrinya nanti ngamuk ke saya. Jangan undang lagi Ustaz Somad ke Makassar. Kenapa? Habis rumah kami diwakafkan suami kami. Jangan khawatir ibu-ibu. Seorang suami kalau mau mewakafkan hartanya, maka Badan Wakaf Indonesia tidak akan mau menerima sebelum istri dan ahli waris membubuhkan tanda tangan. Karena kalau tidak itu wakaf berperkara. Makanya kadang kita lihat ada ruko, jangan sewa ruko ini, bermasalah. Kenapa? Karena masih ada sangkut paut masalah tanah. Saya kebetulan bersama teman-teman sahabat di Yayasan Tabung Wakaf Umat mengelola wakaf juga bersama kawan-kawan dan sahabat.
kebetulan kami dapat tanah wakaf. Oh, macam-macam. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama ngelola wakaf, ketemu orang kepalanya macam-macam, rambut sama hitam, isinya macam-macam. Saya wakafkan tanah ini untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat, diterima oleh Ustadz Abdul Somad, tunai saya terima, sah, Allahu Akbar, foto, update status di Instagram, kontak ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong cek Bapak BPN, ini tanah wakaf, titik koordinat, lokasi, kecamatan, kabupaten, provinsi. Sudah kami cek Ustadz Somad. Gimana? Pemiliknya tumpang tindih 5 surat. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang wakaf kita akad kemarin rupanya bermasalah Pak. Gimana ini? Mohon maaf Pak Ustadz, karena bermasalah itulah maka saya wakafkan. Saya yakin dan percaya itu tidak ada terjadi di Makassar, karena orang Makassar tanahnya sudah selesai clear, baru dia wakafkan insyaallah. Amin. Ada pula jamaah yang cerita, alhamdulillah Ustaz Somad, masalah yang Ustaz hadapi itu tidak pernah terjadi di tempat saya. Kenapa gitu Pak? Karena memang nggak ada yang berwakaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wakafkan atas nama almarhumah ibu, itu investasi mengalir sampai hari kiamat. Datang sahabat Nabi namanya Sa'ad. Sa'ad pakai dal, pakai ain. Sa'ad artinya bahagia. Jadi kalau ngasih nama anak itu kasih nama yang ada maknanya. Siapa namanya? Sa'ad, bahagia. Siapa namanya? Abdullah, hamba Allah. Siapa namanya? Abdurrahman. Siapa namanya? Abdus Somad. Siapa namanya? Arsyad. Rasa-rasanya orang Makassar banyak nama Arsyad. Arsyad artinya lurus, benar hidupnya. Dan biasanya orang Makassar namanya ada dinnya, namanya Hasanuddin, Zainuddin, banyak nama. Itu din artinya agama. Zainuddin perhiasan agama. Hasanuddin, Hasan artinya baik, din agama. Jadi kenapa orang Makassar itu agamanya baik? Karena namanya ada din di ujung. Tapi yang zaman sekarang sudah tidak lagi banyak pakai nama ini. Pakai nama, masya Allah. Siapa namanya? Ronaldo. Bisa main bola? Enggak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ditanya, kenapa namanya macam-macam? What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama itu adalah doa. Saya dikasih nama Abdus Somad, doa dari kakek saya supaya cucuku ini menjadi Abdus Somad, hamba Allah. Jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba kuasa, jangan jadi hamba tahta, jangan jadi hamba wanita, tapi menjadi hamba Allah. Ini yang hadir di masjid ini semuanya hamba Allah. Dari mana Ustaz tahu? Mereka mengalahkan ngantuknya, mengalahkan tidurnya. Dia hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Datang dia ke masjid. Ini Ustaz Somad ini ceramah aja, ini datang ke masjid, dia aja datang terlambat. Saya sudah bangun tadi malam habis tausiah, pulang ke hotel jam 12, tidur 1, 2, 3, 4. Jam 4 saya sudah bangun. Jam 4 sudah mandi, sudah bersih. Saya mau datang ke masjid, dijemput panitia sesudah subuh. Jadi saya sampai kemari. Ini perlu saya ceritakan supaya jangan sampai orang ngomong, Ustaz Somad itu ceramah aja ke masjid, dia aja datang ke masjid terlambat. Bukan salah saya. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ustaz kok tiba-tiba sholawat? Itu cek sound aja sebetulnya. Lagi ngetes, mantap tak suara mikrofon masjid Raudhatul Muflihin? Masya Allah, suara saya biasa aja. Kalau tadi terdengar merdu, itu karena sound sistemnya mantap. Ustaz Samad
Kalau Ustadz ceramah, tolong sampaikan supaya pengurus memperbaiki sound system. Itu pesan Pak Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia, Pak JK. Waktu ketemu beliau, beliau manggil saya Ustadz Samad. Ustadz Samad, tolong sampaikan. Kenapa? Karena 80% peran masjid itu ada pada sound system. Imam, khatib, bilal, penceramah. 4 itu isi masjid ada di sound system. Imam suaranya Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kalau sound system nggak bagus? Azan juga sound system. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kadang sound system ini. Penceramah, saya bersemangat ini, sound systemnya bagus. Kadang di tempat baru, Assalamualaikum. Khutbah Jumat, orang yang tidak pernah datang pengajian, nggak peduli sama pengajian. Di saat dia datang sholat Jumat cuma 15 menit, 20 menit, maka itulah saat yang paling utama memasukkan pesan takwa ke telinganya. Di saat itu pula lah suara mic sedang kacau-kacau. Maka pernah saya khutbah terpendek selama dalam perjalanan saya tausiah, 3 menit. Lihat khutbah 3 menit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Saya pun duduk. Habis itu saya berdiri lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Habis itu saya turun. Iqamat langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai sholat Jumat, jamaah tanya, kok pendek sekali Pak Ustaz? Mic-nya mati. Yang panjang saya khutbah nggak sampai ke telinga jamaah. Tapi di Masjid Raudhatul Muflihin sound sistemnya Masya Allah banyak. Ada beberapa masjid sound sistemnya banyak tapi nggak hidup. AC-nya hidup, lampunya hidup, sound systemnya hidup. Dan ini wakaf. Bisa wakaf sound system, bisa wakaf kipas angin, bisa wakaf AC. Kaligrafinya juga cantik luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza nudiya lis-shalah, kalau kamu dipanggil untuk melaksanakan salat yaumal jumu'ah, hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah engkau berzikir dengan Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli terong. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu in kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu mana yang baik mana yang buruk. Begitu banyak ayat Al-Quran. Kenapa tentang ayat jual beli yang ditulis? Karena masjidnya dekat pasar. Bukan sembarangan nulis. Oh, itu bacaannya Pak Ustaz. Iya, saya sudah lama sholat di sini nggak tahu itu bacaannya Pak Ustaz. Ustaz Somad nggak boleh menyepelekan, itu hanya bercanda aja Ustaz Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kaligrafi yang macam-macam, ini semua manfaat wakaf. Yang berwakaf ini mengalir pahalanya untuk dia sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setelah terbit matahari, terang benderang di luar, baru saya tahu rupanya masjid kita ini di lantai 2. Ini atap rumah orang. Di bawahnya apa ini? Masjid juga. Jadi ada jamaah di bawah. Pakai layar. Oh, mana kamera yang jamaah yang untuk di bawah? Ini kameranya. Hai guys. Saudaraku yang ada di lantai bawah, kalian jangan merasa berkecil hati. Kami yang ada di atas ini belum tentu lebih mulia daripada kalian yang di bawah. Boleh jadi kalian yang di bawah lebih dulu masuk surga daripada kami. Kenapa diaminkan? Saking semangatnya. Yang jelas kalian yang di bawah lebih dulu bisa belanja ke pasar daripada kami, karena kami ngantri dulu. Jadi kita ini merasa bahagia, berbahagia bukan karena diri kita yang bahagia, tapi karena didoakan orang lain.
Saya bisa datang ke Makassar ini kan karena doa orang Makassar, doa jamaah Masjid Raudhatul Muflihin. Betul. Mereka mendoakan, ya Allah, sehatkan Ustaz Somad, panjangkan umurnya, supaya kami bisa berjumpa hari subuh, hari Sabtu, ya Allah, bulan November, ya Allah. Setelah nanti dia datang ke masjid kami, terserahlah ya Allah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Ya Rasulullah, kata Sa'ad, ya ummi matat, ibu saya sudah mati, meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah, pahalanya mengalir untuk dia? Kata Nabi, tasaddaq, silakan bersedekah. Sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, membuat sumur tempat air. Akhirnya Sa'ad mengambil pacul, mengambil cangkol, digalinya tanah, dia wakafkan sumur. Maka untuk zaman sekarang bapak tidak perlu menggali sumur, cukup hidupkan mesin sumur bor. Maka ada program namanya program wakaf sumur bor. Tapi rasanya di Makassar air kita tidak kekurangan. Apalagi saya tadi tinggalnya di tepi air. Di mana tuh? Di hotel di samping laut. Kita tidak kekurangan air. Iya Pak Ustaz, tapi air asin mana bisa diminum? Wakaf mesin penyulingan air laut. Madinah, Makkah, Tandus. Kenapa? Jeddah. Dari mana airnya? Air laut merah yang disuling. Jadi mesin ini juga bisa menjadi wakaf. Begitu banyak investasi wakaf untuk pondok pesantren, hadiahkan, datang ke pondok pesantren, wakaf rumah Quran. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau mewakafkan rumah Ustaz. Diwakafkanlah rumah, tapi bukan untuk pribadi saya, untuk yayasan. 2 lantai, 9 kamar, halamannya luas, orang Surabaya. Rumahnya ada di Pekanbaru. Dulu beliau kerja perusahaan minyak. Bapak Ibu tahu di Riau itu banyak minyak. Di bawahnya minyak bumi, di atasnya minyak jelantah, minyak sawit. Minyak yang sudah dipakai diolah lagi menjadi macam-macam di Jepang. Maka ini semua diwakafkannya, akhirnya menjadi rumah Quran. Datang satu lagi, ini suami saya dulu Pak Ustaz bangun rumah, sekarang sudah meninggal dunia, anak-anak sudah ikhlas. Diwakafkan juga menjadi rumah Quran, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Yang tidak bisa berwakaf, ini di bawah wakaf, namanya infak. Ngasih duit, duitnya dipakai untuk operasional masjid, bayar listrik, bayar air, bayar honor, bayar semuanya, duitnya hilang, duitnya habis. Itu namanya infak. Infak itu materi, benda. Tapi ada yang bilang sodakoh Pak Ustaz. Sodakoh di bawah lagi. Jadi yang paling tinggi adalah zakat, karena dia wajib. Di bawah zakat namanya wakaf. Tidak wajib, di bawah wakaf namanya infak. Hilang, habis, itu namanya infak. Infak nasi bungkus hari Jumat, infak pisang, infak susu kedelai, habis. Yang paling bawah namanya sodakoh, bukan somat. Sodakoh. Sodakoh ini yang paling ringan. Begitulah Allah. Kenapa sodakoh? Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Wakaf tanah nggak bisa, wakaf AC nggak bisa, sedekah, sedekah duit nggak bisa, senyum. Kesal jumpa sama orang, makanya kotak di masjid itu jangan buat kotak sodakoh. Nanti orang senyum aja waktu dia lewat, pas lewat. Nah, kotak, jangan buat kotak wakaf, karena tidak bisa kita berakad dengan wakaf. Nggak mungkin kita berakad dengan wakaf. Wahai kota, aku wakafkan surat tanahku ini, kata kotak menerima, aku terima, nggak bisa. Maka yang paling tepat adalah kotak infak. Kotak sodakoh tepat juga, karena uang itu juga bisa sodakoh. Cuman kita khawatir nanti ketika dia lewat orang senyum aja, tidak ada yang ngasih uang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya Masjid Raudhatul Muflihin tidak pakai kotak. Loh, kenapa nggak pakai kotak? Rupanya sudah canggih, langsung pakai barcode QRIS. Nah, jadi begitu masuk masjid sudah dipasang di depan pintu, orang tinggal buka handphone, langsung QRIS, langsung
automatically transfer, tinggal klik. Alhamdulillah, begitu sudah transfer, nangis si ibu. Ibu nangis haru, kenapa? Ingat almarhumah ayah, almarhumah ibu, almarhum suami. Bukan Pak Ustaz, tadi waktu ngetik salah klik. Ada pilihannya ternyata 10.000, 100.000, 1 juta. Karena buru-buru terpencet 1 juta. Ini kita berandai-andai sekarang ya, berandai. Seandainya bapak ibu punya tabungan minimal ini 100 juta, amin. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin, amin. 100 juta, tiba-tiba masuk ke masjid Raudhatul Muflihin, pas klik terpencet 1 juta. Berarti yang menjadi amal jariah 100 juta, yang tinggal di bank 99 juta. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih sampai ajal mati. Yang dibawa yang 1 juta itu atau yang 99? Yang 1 juta itulah yang dibawa mati. Itulah investasi akhirat. Yang 99 juta diambil istri, kalau istri meninggal diambil suami untuk modal usaha. Kita nggak boleh suuzon. Cinta mereka abadi untukmu. Sehidup semati. Uang 99 juta itu mereka buka untuk usaha di pasar terong. Akhirnya bisnisnya berkembang. Setelah itu baru dia kawin lagi. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dibukakan pintu rezeki supaya bisa investasi akhirat ini insyaallah. Paling tinggi zakat, nomor 2 wakaf, di bawah itu infak, di bawah itu sodakoh. Sodakoh yang paling ringan. Sodakoh pakai uang bisa, sodakoh pakai senyum bisa. Saya senyum pun nggak bisa Pak Ustaz, karena urat-urat saraf saya ini sudah nggak bisa lagi senyum, bawanya mau ngamuk aja Pak Ustaz. Sodakoh yang terakhir zikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya nggak bisa lagi bersuara seperti itu Pak Ustaz. Kalau gitu pakai suara biasa aja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Pakai suara pun nggak bisa Pak Ustaz. Kalau gitu nggak usah pakai suara. Mulut bergerak pun tak bisa Pak Ustaz. Kalau gitu dalam hati aja. Dalam hati pun nggak bisa Pak Ustaz. Tahu Pantai Losari? Tahu kan? Nah, bawa ke sana. Panggil ikan hiu. Hiu, ada sarapan ini. Untuk apa lagi hidup? Buat macet Makassar aja. Ustaz Somad ini kejam sekali. Bukan kejam. Ini manfaatnya supaya kita sadar diri bahwa kita masih diberi hidup ini supaya kita banyak-banyak beramal soleh. Sekarang sudah jam 5.50. Tadi saya mulai jam 5, sekarang sudah jam 5.50. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah tanya jawab berikut ini. Apa mazhab apabila setelah salam membuka tangan kanan, terus apa hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kalau menjelaskan fikih biasanya begini menurut mazhab paling tua Hanafi, mazhab nomor 2 Maliki, mazhab nomor 3 Syafi'i, mazhab nomor 4 Hambali. Tentang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Hanafi dan Hambali. Bismillahnya sir. Enggak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki. Hanafi, Hambali gak pakai bismillah jahat, sir. Syafi'i bismillah jahat. Maliki gak pakai bismillah sama sekali. Tapi ada imam kami Pak Ustadz langsung Qul huwallahu ahad. Itu namanya imam grogi. Lupa dia baca Al-Fatihah. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Syafi'i. Imam kami enggak baca kunut Pak Ustaz. Hanafi dan Hambali enggak pakai kunut. Syafi'i berkunut. Tapi kemarin Pak Ustaz ada katanya imam kunutnya enggak bunyi dan kunutnya sebelum rukuk. Maliki kunutnya sebelum rukuk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Maliki. Hanafi, Hambali enggak pakai kunut. Syafi'i berkunut setelah rukuk, i'tidal. Maliki berkunut sebelum rukuk, enggak berbunyi. Jadi begitu saya selalu menjelaskan. Dulu kelahi masalah kunut, enggak kunut di kelahi. Alhamdulillah Pak Ustaz, di tempat kami sekarang udah enggak kelahi lagi. Kenapa? Karena enggak sama sholat subuh. Tentang masalah meletakkan tangan, enggak ada tiang mic-nya, enggak bisa saya kasih contoh. Tentang masalah salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tangan yang buka mazhab apa Pak Ustaz? Sampai sekarang saya nggak tahu. Memang betul saya nggak tahu. Mungkin kurang bacaan saya. Nah, tanya nanti sama Ustaz yang tahu. Mungkin ada kitab yang dia baca. Udah saya cari-cari nggak jumpa. Mazhab apa? Wallahu a'lam. Mungkin mazhab buka tutup. Apa hukum skincare? Skin artinya kulit, skin. Care artinya peduli. Skincare peduli kepada kulit. Orang yang punya perhatian. Sekarang bahasa kitanya perawatan. Maka dalam Islam kita disuruh untuk menjaga. Kulit ini adalah ciptaan Allah, mesti kita jaga. Kenapa kamu jaga? Kenapa kamu pakai skincare? Kata suaminya marah. Ini untuk menjaga hatimu bang, supaya jangan sampai berlabuh ke lain hati. Jadi kalau seorang istri merawat tubuhnya, merawat rambutnya untuk suaminya, maka itu baik. Tapi sekarang banyak perempuan itu bersolek merawat dirinya bukan untuk suaminya, tapi untuk suami orang lain. Kalau di rumahnya sama di kantor beda. Kalau mau berangkat kerja, dia seperti bidadari turun dari langit. Tapi setelah pulang seperti mak lampir. Dan ini tidak ada di Makassar. Ini ada di planet Mars. Di Makassar semuanya baik-baik, solihah. Jadi kalau ada suaminya minta kepada istrinya, istriku, supaya aku betah di rumah, aku ingin rambutmu dibuat gerabang seperti sarang tawon. Aku ingin melihat kau putih bersih seperti bidadari. Boleh apa tak boleh? Boleh, selama tidak menggunakan barang-barang yang haram. Yang tidak boleh itu adalah tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, bersolek-solek jahiliyah untuk orang lain. Saya disuruh almarhumah mak saya ngantar undangan. Pergi kau antar undangan ini ke sana. Ya lama, saya antar undangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atuh. Ada ibu-ibu buka. Ini ada undangan kiriman dari mak saya. Ya. Terus saya pulang. Udah kau antar undangan tadi? Udah mak. Ketemu sama ibu itu? Enggak ada dia di rumah. Terus siapa? Enggak tahu, ada perempuan buka pintu, saya titip sama dia. Ayalah.
Ada ibu itu tadi di rumah, dia nerima undangan itu. Mak tahu dari mana? Dia bilang dia nerima, katanya jumpa. Enggak. Iya jumpa. Enggak. Tuh saya heran. Rupanya mukanya berubah. Ustadz juga berubah. Kemarin kami lihat waktu di YouTube beda. Sekarang lebih putih, lebih muda. Itu bukan, saya nggak ada pakai perawatan. Itu memang handphonenya perlu diganti. Beda waktu Ustaz Somad ceramah di Masjid Raudhatul Muflihin. Di Raudhatul Muflihin ini wajah saya cerah. Kenapa? Lampunya banyak. Kadang di beberapa masjid itu lampunya cuma 3, itu maka wajah saya nampak hitam. Raudhatul Muflihin, lihatlah lampunya, Masya Allah, menyala luar biasa. Berapalah iuran listrik masjid ini? Mudah-mudahan yang berwakaf terang benderang kuburnya. Jadi al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu bukan haram. Hukum asal skincare mubah, boleh. Kapan dia menjadi haram? Kalau barangnya haram. Mohon maaf ya Bu, ini ada produk skincare dari Jepang dan Korea. Ini sangat bisa memutihkan kulit. Belum dipakai udah putih. Saking mahalnya. Baru disebut harganya, ibu tuh langsung pucat. Apa? Langsung putih. Dan ini terbuat dari lemak babi. Nggak apa-apa, babi, anjing nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh, haram. Walaupun tidak dimakan, karena untuk kulit nggak boleh. Tapi kalau dia bilang ini terbuat dari nabati, tanam-tanaman, boleh asalnya. Ada yang haram, asalnya halal, tapi penggunaannya menjadi haram. Kenapa? Merubah ciptaan Allah. Itu tidak boleh. La'anallah, 5 yang dilaknat Allah. Hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. La'anallahul washiman, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutashiman, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, orang yang mencabut ini. Apa namanya ini? Alis, dicabut, digunting, dibakar. Pas mau pergi undangan, dibuang kiri, dibuang kanan, tengok di kaca, macam hantu. Dia sendiri pun takut. Kawan sudah nelpon, bola boleh. Kapan kita berangkat? Ini undangan, aku sudah sampai depan rumahmu. Waduh, mana ini? Untung ada spidol suami. Spidol langsung pakai kiri, pakai kanan. Tidak apa-apa. Berangkat sampai di tempat undangan, makanannya pedas. Cabainya banyak, waduh panas, AC-nya mati, meleleh. Rupanya pakai spidol whiteboard. Ambil tisu, panas ya, iya. Orang senyum, dia pun senyum. Tak tahu udah berserak-serak. Ya, boleh. Wal mutafallijat, mutafallijat mengotak-atik gigi. Gigi dipotong, di macam-macam. Wah, ini tidak boleh. Dulu pakai kawat duri itu pagar, sekarang gigi pakai kawat. Hari Senin hijau kawatnya, hari Selasa merah, hari Jumat pink. Wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah lil husni, hanya untuk mencantik-cantik. Kalau merubah dari yang tidak layak menjadi layak, boleh. Nauzubillah, mohon maaf. Misalnya tumbuh gigi kurang layak, sehingga kalau dia senyum, tamu 3 minggu nggak bisa tidur. Lalu kata dokter, ini bisa dipakai merubah yang tidak normal menjadi normal, yang tidak layak menjadi layak, boleh. Tapi yang sudah layak di otak-atik, maka ini perlu ke panti jompo, ke panti asuhan, ke tempat orang fakir miskin, supaya duit yang mubazir ini dipakai untuk beli beras, menyekolahkan anak yatim, lebih bermanfaat lagi untuk umat. Mudah-mudahan kita tidak sibuk untuk sesuatu yang tidak penting. Kita memikirkan investasi akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal. Kami dari grup Happy. Happy itu dari bahasa Inggris, bahagia, mesra, masjid raya. Bolehkah sholat syuruk secara berjamaah? Nama waktunya syuruqah, pakai qaf. Nama sholatnya isyraqah, pakai qaf. Kalau pakai qaf, Pak Ustaz, isyraq syirik artinya. Nama waktunya syuruk. Jam berapa syuruknya Pak Ustaz? Tanyalah ke Google. Ini ada jam.
imsak 4.08, subuh 4.18, syuruk 5.34. Sekarang sudah jam 6, berarti boleh sholat sunat isyraq. Nama waktunya syuruk, nama sholatnya isyraq. Syaratnya 3. Man sholat subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, jangan keluar masjid, duduk berzikir niat Allah. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Matahari sudah terbit. Summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Yang pakai usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Iftitah, Fatihah, ayat. Ayatnya apa Ustaz? Ya, ayat yang biasa, kulhu. Ayat wadduha bagus, ayat panjang bagus, wasyamsi bagus, alam nasrah bagus, terserah. Faqra ma tayassara minal Qur'an, baca apa yang mudah bagimu. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, tegak lagi, Fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, salam. Maka pahalanya kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadisnya hadis hasan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, maka tidak diragukan, tidak ada ikhtilaf antar ulama. Bagaimana kalau dilaksanakan berjamaah bersama-sama? Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, idza fu'ila dzalika ahyanan jaza. Salat sunat terbagi 2. Ada yang dilaksanakan berjamaah, ada yang dilaksanakan sendiri. Di antara salat yang dilaksanakan berjamaah, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat istisqa minta hujan, salat kusuf gerhana matahari, salat khusuf gerhana bulan. Ini dilaksanakan berjamaah. Ada salat yang sendirian, salat duha, salat tahajud. Idza fu'ila dzalika ahyanan, kalau dilaksanakan sekali-sekali, jaza, hukumnya boleh. Makanya kadang kita dapat undangan, hadiri salat sunat duha berjamaah, salat sunat tasbih berjamaah, zikir akbar berjamaah, bersama-sama. Biasanya dilaksanakan sekali-sekali, boleh. Kalau di tempat kami biasanya itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Musim-musim pilkada misalnya. Sekali-sekali. Atau guru mau ngajar santrinya, anak-anak santri, pagi ini kita sholat duha bersama, sholat sunat isyraq bersama. Sekali-sekali boleh. Tapi kalau terus-menerus dikhawatirkan masuk ke dalam bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apa hukum dalam seseorang yang mengambil uang riba karena terdapat keperluan yang sangat mendesak, seperti karena ingin melanjutkan pendidikan? Ada kaidah namanya aqafud dararain, mudarat teringan. Masuk ke hutan, sampai di hutan tak ada makanan, pilihannya cuma 2, antara babi, mohon maaf, yang kuat-kuat lah nyebut babi Pak Ustaz, dengan mati. Pilihannya mati atau babi. Kalau tuan pergi ke kali, jangan lupa membawa peniti. Masuk ke hutan, pilihannya tinggal babi atau mati. Maka tidak boleh pilih mati. Pas ditanya, kau pilih babi apa mati? Aku mati aja, tak boleh. Jadi mana? Pilih babi. Sampai akhirnya dapat pisang. Setelah dapat pisang, tinggalkan babi. Jangan makan babi sama pisang. Tinggalkan yang haram. Kata dokter, ini operasi atau mati? Operasi. Tapi gak ada duit, cuman ada duit riba. Apa kailah? Masalah pendidikan, maka cari pendidikan. Ini mahal Pak Ustaz, saya mesti minjam uang ke bank. Cari yang murah. Ini yang bisa, yang murah. Tapi kualitas tidak apa, kualitas rendah sedikit pendidikannya, kualitasnya rendah, tapi hasilnya insya Allah. Karena ini bukan cerita mati, pendidikan bukan mati. Masih ada tawar menawar. Ada pendidikan yang gratis, ada pendidikan yang murah. Tapi kalau udah cerita masalah penyakit, operasi, kemo, itu tak ada tawar menawar, karena pilihannya adalah mati. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Apakah menurut
menuntut ilmu dengan harapan yang baik atau keinginan yang baik itu tidak ikhlas karena Allah? Jika tidak, apa itu niat ikhlas dan bagaimana cara meraihnya Pak Ustadz? Semoga Ustadz selalu dalam naungan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas artinya tidak bercampur dengan apa-apa. Itu arti ikhlas. Al-ma'ul khalis, air yang ikhlas, tidak bercampur dengan apa-apa. Tidak ada gula, tidak ada kopi, tidak ada teh, tidak ada susu. Inilah air yang paling ikhlas, karena tak bercampur dengan apa-apa. Maka kalau ada seorang yang mau sekolah, ikhlasnya lillahi ta'ala. Kita yang datang ke masjid ini tak ada bercampur apa-apa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mau menikah, ikhlas. Kalau memang nikah itu ikhlas Pak Ustaz, kenapa mesti melihat wajahnya? Berarti nggak ikhlas. Kalau betul nikah itu ikhlas, menikahlah dengan nenek-nenek. Cintaku hanya karena Allah, aku tidak melihat wajahnya. Maka penjelasan tentang ikhlas ini mesti dibandingkan dengan sunnah. Ketika Nabi menganjurkan pemuda ingin menikah, kata Nabi, lihat wajahnya dan telapak tangannya. Dengan melihat telapak tangan diketahui status sosialnya. Dia orang merdeka atau hamba sahaya. Tangannya kasar, berarti hamba sahaya, karena dia membuat adonan tepung gandum dan menimba air. Kasar tangannya, supaya laki-laki siap menerima perempuan apa adanya. Bang, aku ini hamba sahaya, tanganku kasar, menggali tanah. Apa kerjamu? Gali kuburmu. Supaya laki-laki punya kesiapan. Melihat wajah, karena dengan melihat wajah itu memotivasimu untuk menikah. Itu dalil bahwa melihat wajah tidak merusak keikhlasan. Jadi adik-adik yang sekolah, kuliah, ngurus ijazah tidak merusak keikhlasan kepada Allah. Karena ijazah itu wasilah untuk bekerja, dan nanti kalau dia jadi insinyur, jadi polisi, jadi tentara, hasilnya juga dipakai untuk menolong agama Allah. Dua-duanya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Silakan kuliah di Fakultas Hukum. Saya Pak Ustadz sekarang di Fakultas Hukum. Untuk apa? Supaya nanti kalau saya tamat, saya bisa menjadi lawyer, pengacara untuk membela saudara-saudara saya. Dan di samping itu untuk makan keluarga, dia bisa bekerja. Saya mau jadi polisi, saya mau jadi dokter spesialis. Nanti hasilnya bedanya, orang kafir untuk mengejar dunia, sedangkan orang beriman untuk bangun masjid, buat pondok pesantren, membahagiakan orang tua, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu sampai hari kiamat dapat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kertas terakhir. Bagaimana hukum bekerja di leasing, pembiayaan? Pak Ketua Masjid punya mobil, harganya 200 juta. Beliau jual ke saya. Ustaz Somad, kalau Ustaz mau beli mobil saya tuh, belilah. Pak Ketua, saya nggak ada duit 200 juta cash. 100 ada, ini 100. Yang 100 lagi saya cicil Pak Ketua. Sebulannya saya bayar 10 juta. Nanti lunasnya setahun. Berarti harganya naik menjadi 220. Boleh. Loh, kok boleh Pak Ustaz? Waktunya bertambah, bayarannya bertambah. Boleh. Saya menjelaskannya ke kawan saya gimana Pak Ustaz? Nggak usah pakai ngapal dalil, tulis aja di Google. Tulis di Google. Apa tulisannya Pak Ustaz? Tulis di Google itu Somad Morocco, SOMADMOROCCO kredit. Udah? Enter. Nah, nanti dapat Somad Morocco kredit. Dapat dalil-dalilnya bahwa harganya bertambah, boleh dengan syarat uang dengan barang. Tadi harganya kan bertambah, iya. Kenapa boleh? Karena Pak Ketua Masjid punya barang, mobil, saya punya uang. Uang, rumusnya, jurusnya mudah. Uang dengan barang, yang tak boleh itu uang dengan, nah itu yang tak boleh.
Pak Ketua, saya beli mobil Pak Ketua ya. Boleh Pak Ustaz, tapi cash. Aduh saya cash nggak ada Pak Ketua. Tenang, ada orang ketiga di antara kita. Orang ketiga inilah yang bermasalah. Namanya jasa keuangan. Lalu orang ketiga ini meminjamkan ke saya 200, saya bayar 1 bulan 10 juta, lunasnya 2 tahun, menjadi 240. Yang 40 itu riba karena uang dengan uang. Simpelnya, mudahnya begini. Uang dengan barang boleh, uang dengan uang riba. Lengkapnya ada dalam tulisan saya. Somat Moroko spasi kredit enter share ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sudah jam 6.12, lebih kurang 72 menit kita bersama di akhir majelis. Mari kita sama berdoa kepada Allah supaya kita diberikan kebaikan-kebaikan. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.